Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita untuk pelajaran fisika ya di kelas 11. Alhamdulillah. Nah, insyaallah minggu depan kita sudah masuk di ujian praktek ya, masuk ujian praktek. Nah, jadi di sini kita cukupkan saja materi kita sampai dengan ya yang sedang memegang buku bisa buka ya. Apa nih Ustaz? Sedang flu sedikit ya. Jadi bisa dibuka kita sampai dengan bab yang terakhir kemarin ya, tentang radiasi ya. Tentang radiasi. Nah, itu udah batas terakhir pelajaran kita. Jadi insyaallah nanti ujian prakteknya ya mudah ya, insyaallah nanti hanya satu soal saja ya. Nah, di sana isinya nanti insyaallah minggu depan ya. Baik. Nah, ini adalah untuk pelajaran kita sampai dengan bab 4. Nah, jadi untuk hari ini ya Ustadz akan coba untuk menjelaskan yang kemarin belum sempat ya, karena keterbatasan waktu ya. Kemarin kan janjinya membahas tentang pemuaian luas ya, pemuaian luas dan volume. Nah, ya jadi insyaallah hari ini kita akan membahas tentang muai luas dan muai volume. Baik. Nah, untuk pemuaian ya, pemuaian ini sekalian murojaah ya untuk minggu depan, kemudian minggu depannya lagi ya kita di ujian tulis ya. Nah, untuk pemuaian ya itu terdiri dari 3 ya. Ada muai panjang, ada muai luas, ada muai volume ya. Muai panjang, luas dan volume. Nah, di sini ya, bisa coba tuliskan. Mungkin seperti ini ya, seperti biasa biar terlihat ya. Pemuaian ya. Kalau di buku dia C ya, C pemuaian ya. Kita ikuti saja. 6 enggak apa-apa, kita tuliskan aja pemuaian ya. Bismillah, pemuaian. Pemuaian. Nah, sekaligus murojaah sedikit ya. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah penambahan ukuran ya, penambahan ukuran. Baik. Nah, ya, penambahan ukuran. Ukuran di sini ada 3, yaitu ada ukuran panjang, ada ukuran luas, ada ukuran volume ya. Baik. Nah, jadi ya kemarin ada beberapa yang ya wajar ya, karena belum dijelaskan ya, jadi belum bisa memahami tentang luas dan volume, jadi Ustaz jelaskan lagi ya. Baik, untuk panjang ya, contoh misalnya di sini ada seutas kawat ya, kawat yang dipanaskan. Baik. Nah, kawat yang dipanaskan. Tentunya nanti kawat ini akan mengalami penambahan panjang ya. Nah, ini ada penambahan panjang delta L ya. Ini adalah L0. Panjang awal yang ini perubahan panjang. Baik. Ya, saya pahami ya. Nah, kemudian ya yang berikutnya adalah luas. Nah, kalau luas berarti dia mempunyai suatu bidang ya, suatu bidang. Contoh misalnya seperti ini ya. Sebuah plat besi misalnya ya, plat besi ya. Nah, ini ya, plat besi. Baik. Ya, dia memiliki luas. Yang mana luas ini kita hitung dengan misalnya ini bentuknya persegi ya. Atau ini persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Nah, ini dia ya. Kita hitung dulu baru kita dapat luas awalnya. Nah, ya, kalau tadi langsung bisa set dapat L0. Kalau ini kita hitung dulu ya dengan rumusnya tersendiri ya. Nah, setelah dipanaskan nanti akan terjadi penambahan. Nah, kira-kira seperti ini. Bertambah luas. Ini adalah delta A. Baik. Nggak apa-apa ya, yang sudah paham nggak apa-apa, diikuti saja ya, sekaligus murojaah ya. Nah, jadi kita nggak apa-apa ya, untuk teman-temannya yang belum
kemarin sempat mengikuti. Nggak apa-apa, ini kita ulang lagi. Karena kemarin juga belum kita jelaskan secara detail. Kemudian kalau misalkan di sini ada suatu volume ya berbentuk kubus ya, kubus. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kalau misalnya kubus berarti dia sisi kali sisi kali sisi. Ya, hitung dulu volumenya baru dapat V0. Ya. Nah, kalau dipanaskan maka dia akan memuai, bertambah besar dia ukurannya. Ya. Maka ini adalah delta V. Itu poin pertama ya, poin pertama. Kemudian yang kedua, ini ukuran ya. Tadi kita membahas dari sisi ukuran. Yang kedua, kita bahas dari sisi, tadi udah ukuran ya, sekarang dari sisi koefisien muai ya, koefisien muai. Koefisien muai. Baik. Nah, koefisien muai terbagi 3 ya. Baik. Ada awalnya itu adalah alfa. Ini bacanya alfa ya. Alfa. Untuk muai panjang. Baik. Untuk muai panjang. Kemudian ada alfa, beta ya, ada beta. Beta ini untuk muai luas ya, yang mana luas itu adalah panjang dikali panjang ya kan, istilahnya seperti itu ya. Artinya ada 2 buah ya perkalian ya, apakah dia panjang kali lebar, apakah dia sisi kali sisi, apakah dia alas kali tinggi, pokoknya 2 ya, 2 perkalian. Makanya kalau misalnya satuan luas itu apa? Meter persegi ya, meter pangkat 2. Kenapa? Karena ada 2 ya, 2 angka yang dikalikan. Nah, ya. Baik. Maka di sini bisa kita tuliskan 2 kali alfa. Nah, itu adalah rumus untuk beta. Ya. 2 kali alfa. Kemudian gamma. Gamma. Gamma ya, ini untuk volume ya, untuk volume. Berarti ada 3 kali, panjang kali panjang kali panjang. Panjang yang mana? Panjang sebelah sini, panjang sebelah sini, panjang sebelah sini. Nah ya, nanti tergantung dia menyebutkannya apa. Misalnya yang ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Nah ya, berarti 3 kali 3 perkalian ya, 3 perkalian. Atau ini Ustaz ganti aja jadi S ya, jadi S biar baku ya. Sisi kali sisi kali sisi ya, biar paham ya. S ini S. Baik. Nah, ini adalah volume ya. Berarti ada 3 ya. Berarti 3 kali alfa. Itulah untuk koefisien muainya. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kalau beta kalau alfa dia nanti sudah disebutkan ya. Kalau beta dia 2 kali alfa, kalau gamma dia 3 kali alfa. Sampai sini masih gampang ya. Baik, nah ini coba dilihat dulu ya. Ya, insya Allah nanti Ustadz kasih kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk ujian ya. Tapi kisi-kisinya tidak seperti umumnya ya. Kalau umumnya kan kisi-kisi soalnya ini, nah gitu ya. Nanti kira-kira seperti ini. Nah ini tidak. Ustaz hanya sebutkan nanti yang akan keluar di sekitaran ini gitu, sekitaran ini, seperti itu saja. Baik. Nah, ya, ujiannya ada 3 soal, ya. Ujian tulis ada 3 soal dan ujian praktek ada 1 soal. Baik. Nah, yang pertama untuk ujian tulis dulu, ya. Untuk ujian tulis
dari ya, dari kemarin kita sudah pelajari tentang suhu dan kalor ya, kemudian kita sudah pelajari juga tentang kontinuitas ya, kontinuitas ya, fluida ya. Nah, untuk soalnya 3 soal Ustaz akan masukkan dari bab 3 dan bab 4 ya, bab 3 dan bab 4. Nah, baik. Kemudian ya, untuk bab 3 dan 4. Nah, kemudian nanti Ustadz akan ambil dari pemuaian 1 soal. Nah, ya, dari pemuaian 1 soal, terserah yang mana aja rumusnya. Nanti bisa rumus yang L sama dengan L0, delta L sama dengan L0 ya, dikali alfa delta T. Bisa nanti rumus yang lain. Nah, pokoknya 1 soal dari pemuaian. Nah, kemudian ya, perubahan wujud itu nanti tidak ya. Nah, kemudian pokoknya 2 soal dari sini ya. Nah, yang kedua yang berikutnya adalah antara asas Black dengan konversi suhu. Nah, antara asas Black dengan konversi suhu itu coba diperdalam. Nah, ya, asas Black dengan konversi suhu. Tidak, Ustadz kasih aja clue-nya. Bahwasannya soalnya tentang mengenai asas Black ya, tapi suhunya nanti ada di sana konversi ya, ada konversi suhu. Ya, untuk bisa kerjakan asas Black tadi, suhunya harus dikonversi dulu. Nah, seperti itu. Jadi, pelajari tentang konversi dan juga tentang asas Black. Itu ya, sudah 2. Ya, yang pertama tadi pemuaian, yang kedua tadi tentang konversi dan asas Black. Nah, kemudian yang satu lagi di bab yang sebelumnya ya, bab 3. Nah, di situ nanti coba dibaca mengenai hukum Pascal dan juga kontinuitas. Ya, hukum Pascal dan kontinuitas. Jadi ada 5 poin ya. Ada 5 poin dari keseluruhan. Coba nanti dipelajari tentang hukum Pascal dan kontinuitas, kemudian tentang konversi suhu dan asas Black, kemudian juga tentang pemuaian. Nah, bisa yang mana aja nanti ya, bisa muai panjang, bisa muai luas, bisa muai volume. Nah, ya, tergantung nanti soalnya yang mana. Ya, itu sudah 3 ya, 3. Itu untuk ujian tulis ya. Kemudian ya, untuk ujian praktek ya, untuk ujian praktek ya, di antara yang 5 itu, di antara yang 5 itu nanti ya, nanti ada soalnya. 1 aja ya, 1 aja soalnya. Baik. Afwan, bukan di antara 5 itu. Maksudnya di antara bab 3 dan 4 ya, di antara bab 3 dan 4 nanti ada 1 soal ya, untuk Ustaz ambil nilai prakteknya, tapi enggak sulit ya. Nah, mudah aja, mudah insyaallah. Baik, nah itu adalah sekedar kisi-kisi ya. Nah, kisi-kisi. Jadi untuk nanti yang sudah melihat videonya yang untuk hari ini ya, coba nanti disampaikan ke temannya. Untuk kisi-kisi sudah disampaikan di pertemuan yang hari ini ya, pertemuan tanggal 10 ya, 10 bulan 9 2020. Baik. Nah, ini ya sudah ya. Baik, sekarang Ustaz hapus ya. Ustaz hapus. Nah, sekarang bagaimanakah untuk mengerjakan jika ada soal seperti ini ya? Hitunglah ya, hitunglah volume akhir afan, enggak usah volume,
luas saja dulu ya, satu persatu. Luas akhir ya, itulah luas akhir suatu plat besi. Plat besi ini maksudnya besi yang tipis ya, plat besi yang dicetak tipis ya. Plat besi berukuran berbentuk ya, berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ya. Lingkaran jika dipanaskan dari suhu misalnya suhunya berapa awalnya ya, 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius ya, berbentuk lingkaran jika Mas ya. Sedangkan jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran itu adalah sebesar 21 cm ya. Nah, sekarang kita mau coba kerjakan, langsung kita masukkan rumusnya. Oh, afwan, alfanya adalah berapa ya? Kita ambil dari buku aja. Alfanya untuk besi ya, biasanya alfanya itu adalah nah, alfanya ya kita buat sendiri aja ya, 1,2 ya dikali 10 pangkat 1 ya, 10 pangkat 2 aja ya, per derajat Celcius. 10 pangkat 12 kali 10 pangkat minus 2 ya, per derajat Celcius. Oke, nah jawab ya. Jawab berarti yang ditanya apa tadi? Ditanya adalah hitunglah luas akhir. Luas akhir berarti A ya. Yang ditanya A. Apa rumus A? Nah, kemarin sudah ada ya. Rumusnya diambil dari sini saja ya. L sama dengan L0 alfa delta T. Baik. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan A0 dikali alfa ya, Van. Kalau luas tadi apa? Beta dikali delta T ya. Hitung lagi. A0 luas lingkaran. Nah, ini dia berlaku di sini. Luas lingkaran, hitung dulu luasnya. Masukkan ya, pi r kuadrat. Pi r kuadrat ya, pi r kuadrat. Dikali ya, betanya 2 alfa ya, beta kan tadi 2 alfa ya. Nah, ubah dulu dia isinya ya, dikali delta T. Baik, PR kuadrat, pi-nya 22/7 ya. Nah, biar gampang ini kita ganti aja jadi 7 ya. Nah, baik, R kuadrat berarti 7 kuadrat ya, dikali 2 kali alfa ya, 2 dikali 1,2 kali 10 pangkat minus 2 ya, per derajat Celcius. Sudah? Dikali delta T 50 ke 100 ya. 50 ke 100 berarti 100 kurang 50 berapa bedanya? 50 ya. 50 derajat Celcius. Ya, sudah. Nah, sekarang ya, 7 kuadrat dibagi 7 habis ya, 7 pangkat 2 kurang pangkatnya 2 kurang 1 jadi pangkat 1 ya, berarti 22 dikali 7 dikali 2 kali 1,2 2,4 ya. Nah, dikali 10 pangkat minus 2 coret ya, kali 50. Nah, kali 50. Nah, sekarang tinggal dihitung ya, tinggal dihitung 22 dikali 7 kali 2,4 kali 10 pangkat minus 2. Satuannya apa? Satuannya ini tadi R ya, R dalam bentuk senti ya, berarti cm pangkat 2.
Ya, sudah, tinggal kita kalikan ya. 22 dikali 7. Ya, 22 kali 7. Aduh, Ustaz hitung lagi ya. 22 kali 7 ya 14, 154 ya. 154 dikali 0 dikali 50 kali 2,4, 24. 24 dikali 5 120 ya. Kali 10 pangkat minus 2 cm pangkat 2. Nah, tinggal dihitung nanti dapat hasilnya berapa ya. 154 kali 120 kali 10 pangkat minus 2. Ya, itu dia. Nanti ini masih ada ke bawah lagi ya. Dihitung dulu ya. Nah, dihitung dulu. Hitung. Nah, nanti berapa hasilnya? Yep. Nah, itu untuk tentang muai luas ya. Nah, untuk muai luas. Jadi intinya muai luas harus dilihat, harus diperhatikan di sini dia apa bentuknya. Ya, kalau ini kan bentuknya lingkaran. Berarti pakai rumus lingkaran ya. Pi R kuadrat. Ini dia, Pi R kuadrat. Jadi harus dihafal. Ya, jadi harus berhati-hati ya. Coba nanti pada saat ujian tulisnya tergantung bentuk apa nanti yang Ustaz sebutkan atau dia volume dari benda apa. Nah, ya. Jadi harus dihafal ya. Tidak mungkin bisa dikerjakan kalau dia tidak dihafal rumusnya. Ya, itu ya. Nah, sekarang untuk volume. Setelah kita hapus di sini. Ya, hapus di sini. Ya. Nah, untuk volume ya, hitunglah contoh ya, misalnya di sini aja kita hapus. Hitunglah volume. Hitunglah volume akhir. Ya. Hitunglah volume akhir suatu ya, suatu tabung. Apaan? Ya. Apa? Ya, suatu tabung berbentuk apa? Suatu tabung ya, suatu benda ini. Benda berbentuk tabung. Benda berbentuk tabung jika dipanaskan dari suhu 50 ke 100, sedangkan jari-jari 7 cm ya. Jari-jari 7 cm dan tinggi. Ada tingginya ya. 7 cm dan tinggi 10 ya, 10 cm. Nah, tingginya 10 cm. Nah, hitunglah ya volume akhir. Nah, kalau sudah ada semua, ada bentuknya apa, ada suhunya ya, ada jari-jari, ada tinggi, ada alfa. Nah, sekarang kita kerjakan. Kita masukkan V sama dengan ya del A. Ini bukan V ya. So, akhir ya. Nah, V0 ya kali gamma delta T ya. V0 kali gamma delta T. Ya, salah ya. Nah, hitunglah volume akhir. Nah, hitunglah perubahan volume ya. Perubahan volume. Nah, nanti baru setelah ini kita tanya volume akhirnya.
Nah, ya ini kalau jadi nanti bisa dua yang ditanya. Yang ditanya itu bisa dua. Bisa perubahan volume, ya, perubahan volume, atau perubahan panjang atau perubahan luas, ya. Nah, bisa volume akhir. Volume akhir apa bedanya? Nah, kalau misalkan panjang lah, misalnya ya panjang. Kalau ini tanya perubahan, misalnya ini di sini berubah, bertambah panjang. Hanya sepanjang ini aja yang ditanya, ya. Tapi kalau volume akhir dari awal sampai akhir itu yang ditanya. Jadi gimana caranya? Ini L0, ini delta L. Ya, berarti L panjang akhir sama dengan L0 tambah delta L. Nah, nanti kita coba hitung untuk yang ini ya. Delta V sama dengan V0 ya, ini perlu dicatat ya. Nah, ini perlu dicatat. Mana tahu nanti ujian masuk ya. Hitunglah panjang akhir, berarti ini dia. Setelah didapat ini, tambahkan lagi, ini dapat ya. Kalau misalnya ya tanya delta L saja, berarti rumusnya ini ya, delta L ya. Nah, sekarang V0 VR kuadrat T ya, itu rumus untuk tabung. Dikali gamma. Gamma itu 3 kali alfa dikali delta T ya. Delta T 100 dikurang 50 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung V-nya 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 10 ya, kali buka kurung aja biar enak ya, 3 kali 1,2 dikali 10 pangkat minus 2 per derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Nah, 7 bagi 7 habis ya, tinggal 1 7-nya. 22 dikali 7 tadi 154 dikali 10 1540 ya, 1540 dikali 3 kali 1,2 berarti dikali 3,6 ya. 3,6 kali 10 pangkat minus 2. Coret-coret ya, dikali 50 derajat derajatnya udah hilang ya. Nah, tadi ini ya 7 cm dikali 7 cm dikali 10 cm ya. Maka berapa hasilnya? Sentimeternya pangkat 3. Nah, ini tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung, dikalikan semua, nanti dapat dia. Itulah dia jawabannya. Oke. Nah, itu untuk perubahan volume ya. Yang tadi pertama juga berarti salah ya, Afwan ya. Yang pertama tadi juga untuk perubahan luas ya, delta A ya, itu rumus delta A berarti ya, delta A. Oke, nah itu untuk delta A, ini delta V ya. Nah, sekarang Ustadz mau tuliskan lagi rumus terakhir ya. Jadi yang ini mau Ustadz gabungkan ya, jadi satu di atas ini biar bisa dihafalkan. Nah, sekarang rumus untuk muai panjang ya, muai panjang. Apa aja rumusnya? Rumusnya ada 2 ya, rumusnya ada 2 untuk perubahan ya, untuk perubahan. Ini terlalu banyak tulisan ya, jadi nggak fokus. Nah, kita buat aja langsung. Perubahan kan sudah tahu ya, delta itu perubahan ya. Perubahan panjang sama dengan L0 dikali alfa kali delta T. Nah, ini 1 ya. Nah, kemudian rumus yang kedua, panjang akhir adalah L0 ditambah delta L. Ini rumus yang kedua
Ya. Jadi cari dulu ini, baru nanti ditambah ke yang terakhir. Ya, gitu juga dia untuk muai luas. Delta A sama dengan A0 dikali beta, ya beta itu 2 kali alfa, ya. Nah, nih, ya. Kemudian untuk luas akhir A0 ditambah delta A. Ya seperti itu aja. Gampang, ya. Semua sama. Yang bedain cuman beta sama rumus, ya. Luas atau volume. Muai volume delta V rumusnya V0 dikali gamma kali delta T. Ini rumus 1. Rumus kedua, V akhir sama dengan V0 dikali delta V. Apa? Kok dikali? Tambah, ya, tambah. Nah, itu adalah rumus-rumus untuk pemuaian. Selesai. Alhamdulillah, ya. Nah, ya, alhamdulillah ini rumus-rumus untuk pemuaian. Silakan nanti dihafalkan, ya. Nanti bisa yang mana aja, ya. Bisa luas, bisa volume, ya. Nah, bisa tiga-tiganya. Nah, pokoknya siap-siap saja dihafalkan agar nanti mudah mengerjakannya. Baik. Nah, ya mungkin ini saja, ya. Dan tadi kisi-kisinya diingat, ya. Nah, dan dipelajari. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah kita sambung lagi, ya. Mungkin berapa ya? 3 minggu lagi, ya, untuk materinya, karena minggu depan ujian, ya. Insyaallah. Baik. Nah, mungkin ini aja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi, ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.